Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam aktivitas hari ini. Baik, jumpa lagi dengan Ibu Devi dalam pelajaran prakarya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Masih dalam bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang teknik pengolahan pangan. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, pelajaran pada pertemuan kedua ini diharapkan kalian dapat pertama mengidentifikasi alat yang diperlukan dalam mengolah bahan pangan. Kedua, mendeskripsikan kegunaan alat untuk mengolah bahan pangan. Yang ketiga, menjabarkan berbagai teknik pengolahan bahan pangan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode atau teknik. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam teknik pengolahan pangan. Nah, ada beberapa macam teknik pengolahan pangan. Yang pertama, ada moist heat, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah. Kedua, dry heat cooking, teknik pengolahan pangan panas kering. Ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, kita pada pertemuan kedua ini, kita baru membahas teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Untuk yang dry heat cooking dan metode pangan lainnya, kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Adapun yang termasuk ke dalam moist heat adalah pertama, teknik merebus atau boiling. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Yang disebut teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, susu, atau santan. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Nah, contohnya kita merebus apa? Merebus sayuran, merebus telur. Nah, biasanya kita menggunakan apa untuk merebus? Ya, menggunakan panci. Nah, panci di sini bisa yang terbuat dari aluminium atau stainless. Nah, itu teknik merebus. Paham ya anak-anak ya? Yang kedua yaitu poaching. Poaching ini teknik merebus menutup bahan pangan. Kalian bisa lihat dari gambarnya, yang disebut teknik poaching adalah teknik memasak bahan makanan dalam bahan cair dengan api kecil, ya. Kira-kira 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Yang jumlah airnya atau cairannya tidak terlalu banyak atau hanya sebatas menutupi bahan makanan yang akan kita rebus. Contohnya poaching telur. Nah, itu teknik moist heat yang kedua. Yang ketiga yaitu braising, teknik merebus dengan sedikit cairan. Nah, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan kita rebus, dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup atau menggulai, yaitu menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma keluar menyatu dengan cairannya. Tapi biasanya pada teknik braising, makanan terlebih dahulu dimarinate atau direndam dalam bumbu sebelum dimasak.
Contohnya di sini bila kita mau memasak iga sapi atau semur. Nah, itu ya. Nah, teknik moist heat yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai atau istilahnya stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan berbumbu. Dan cairan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan makanan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Nah, biasanya cairan yang kita gunakan apa? Santan, susu, kaldu. Pada teknik stewing ini contoh makanannya apa, Nak? Ya, bisa opor atau rendang ya. Itu contoh teknik masak stewing. Yang kelima, nah, teknik pengolahan pangan yang kelima yang masih teknik moist heat, yaitu mengukus atau steaming ya, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Nah, alatnya ini disebut kukusan atau istilahnya itu klakat. Nah, seperti ini. Jadi di tengah-tengah panci itu ada semacam saringan ya. Nah, itu untuk meletakkan bahan pangannya. Uap air panas akan mengalir sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Nah, efek dari teknik ini menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan diolah dengan cara ini apa, anak-anak? Ya, bisa bolu kukus ya. Kita mengukus sayuran, ikan, ayam, atau misalkan pepes, atau somai, dan lain-lain sebagainya. Nah, kamu mungkin pernah ya membuat makanan dengan teknik mengukus seperti ini. Nah, yang keenam yaitu teknik mendidih atau simmering. Apa itu teknik simmering? Yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu ya. Jadi nanti kaldu itu akan mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Itu teknik simmering. Yang keenam, teknik mengetim. Nah, teknik mengetim contohnya seperti ini, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Satu panci agak besar, nanti kita isi air setengah dari panci. Lalu satu lagi panci berukuran lebih kecil, biasanya kita letakkan wadah berisi makanan ya. Nah, ini yang kecil ini misalkan kita mau mengetim coklat. Nah, wajan yang kecil itu akan kita masukkan coklatnya. Itu teknik mengetim. Jadi menggunakan 2 panci yang berbeda ukuran ya. Satu yang besar, satu yang kecil. Nah, seperti ini. Nah, itu teknik-teknik yang termasuk teknik pengolahan moist heat. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk pertemuan kedua ini kita baru membahas teknik pengolahan panas basah atau moist heat. Bila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi WA Ibu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.